Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melakukan ibadah sekalipun masih secara online. Tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan berlaku sampai pada hari ini. Itulah sebabnya kita ada sebagaimana adanya, itu adalah karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, patut kita syukuri. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Mari pada pagi hari ini sebelum kita memulainya, kita awali dengan doa. Supaya kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang berlaku sampai pada pagi ini. Kami percaya bahwa itu semua karena Tuhan. Itulah sebabnya Bapa Surgawi, kalau sebentar kami akan belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, kemudian kami bisa melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkaulah penuntun dalam kehidupan kami, Engkaulah yang memberikan pencerahan bagi kami, sertai kami dan pimpinlah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dikatakan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9. Injil Matius pasalnya yang ke-9. Kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-13. Namun pagi ini kita akan baca terlebih dahulu pasal 9 ayatnya yang ke-9. Ya. Kita akan membaca Matius 9 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita belajar bagaimana Tuhan memanggil Matius. Siapakah Matius Bapak Ibu? Matius adalah seorang rasul. Ya, dia adalah seorang yang telah dipanggil oleh Tuhan dan dijadikan rasul yang hidup pada abad pertama Masehi dan termasuk dalam ke-12 murid Yesus Kristus yang dicatat dalam Perjanjian Baru di Alkitab. Ayahnya bernama Alfius dan ia juga pernah bekerja sebagai seorang pengumpul pajak atau pemungut cukai. Ketika itu ada di Kapernaum. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, cara Tuhan memanggil kita dengan berbagai macam latar belakang. Ya, ada yang sebagai pekerja, sebagai petani, bahkan sebagai pelaut atau nelayan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, namun pada pagi ini kita belajar bagaimana Tuhan telah memanggil Matius, seorang yang memiliki pekerjaan pemungut cukai. Pada waktu itu pemungut cukai dicap Bapak Ibu. Karena apa? Karena mengambil satu ribah yang begitu banyak, yang begitu besar. Sehingga dikatakan, kamu itu orang berdosa. Ya, kamu itu mengambil keuntungan yang begitu besar. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, justru itulah Tuhan datang kepada Matius. Ya, Tuhan datang kepada Matius dan Tuhan berkata, "Ikutlah aku." Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan,
Kita pun juga begitu ya, kita punya latar belakang yang berbeda-beda, kita punya latar belakang yang sangat jauh berbeda. Ada saudara-saudara yang memiliki pekerjaan-pekerjaan yang sulit, ada yang memiliki pekerjaan-pekerjaan yang mudah dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pagi ini kita belajar daripada Matius. Matius seorang yang dipakai oleh Tuhan, sekalipun dia punya latar belakang yang buruk. Dikatakan tadi yang pertama, menjadi pengikut Tuhan. Untuk menjadi pengikut Tuhan itu tidaklah mudah. Kalau kita mendengar firman Tuhan berkata, ikutlah aku. Enak Bapak Ibu ya, cuma berkata ikutlah aku. Tetapi bagi Matius tidaklah mudah. Kenapa? Karena dia memiliki pekerjaan yang nyaman, pekerjaan yang enak. Sekalipun ada banyak orang yang gak suka, tetapi pekerjaan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan berkata, ikutlah aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, Bapak Ibu tahu enggak menjadi syarat pengikut Tuhan yang sejati itu? Dikatakan di dalam Matius 16 ayat yang ke-24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, termasuk kepada Matius, ya, dan saya percaya juga termasuk kepada kita pada pagi hari ini. Dengarkan firman Tuhan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada 3 hal. Ya, Tuhan berkata, setiap orang yang mengikut aku, yang pertama dikatakan dia mesti menyangkal dirinya, ya. Dia tidak mengikuti kemauannya sendiri. Kalau pada waktu itu Matius mengikuti kemauannya sendiri dan dia tidak akan mengikut dan berdiri mengikut Tuhan. Tetapi ketika dia sadar bahwa Yesus Kristus yang memanggil, ya, siapakah Yesus Kristus? Saya percaya Matius mendengar begitu banyak tentang Yesus Kristus. Dan dia ingin berusaha bagaimana menjadi pengikutnya. Namun karena dia seringkali menjadi bahan olokan. Karena dia adalah seorang pemungut cukai. Tetapi pada waktu itu ketika Yesus datang kepadanya. Ini anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Ya. Lalu pada waktu itu Matius segera berdiri. Sekalipun risikonya dia tidak boleh mengikuti kemauannya sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita, karena kita setelah menjadi pengikut Kristus, apapun pekerjaan kita, jika kita mengikut Kristus, sekarang kita mesti mulai berubah. Kalau dulu mungkin mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, ya, menghalalkan segala cara. Jadi membuat orang itu tidak suka dengan kita. Tetapi kalau kita sekarang menjadi pengikut Kristus, kita mulai mengikuti kemauan Kristus. Ya, tidak boleh mengikuti kemauan diri kita sendiri. Itu yang namanya penyangkalan diri. Dan yang kedua dikatakan memikul salibnya. Ya, bukan salib Kristus yang kita pikul. Kristus sudah memikul salibnya. Ya, memikul salibnya sendiri-sendiri. Jadi setiap kita itu Tuhan mau supaya kita memikul salib. Jadi kalau mengikut Kristus mesti ada hal-hal yang tidak baik juga terjadi. Kalau kita mengikut Kristus bukan semuanya itu serba lurus, enak, enggak Bapak Ibu. Ada sesuatu yang membuat kita tidak suka dalam diri kita, dalam daging kita. Kadang-kala daging kita itu enak, ya, mengikut Kristus. Tapi kadang-kala enggak enak Bapak Ibu. Karena kita mengikuti teladan Kristus. Ya, memikul salibnya, ya, memikul salibnya itu bukan karena kita melakukan sesuatu yang jahat, ya, memikul salibnya itu menanggung penderitaan, bukan karena kita yang berbuat dosa, ya, menanggung penderitaan bukan karena kita telah berbuat salah. Tetapi kita menanggung penderitaan karena kita mengikut Kristus. Ketika kita mengikut Kristus, ya, ketika kita memikul salib kita, nggak enak Bapak Ibu. Ya, kadang-kala Tuhan membawa kita ke jalan yang bertentangan dengan keinginan kita.
Ya, kadang kala Tuhan mengajak kita berjalan kepada sesuatu yang bertentangan dengan kemauan kita. Kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, pikulah salibmu. Amin Bapak Ibu. Biar pada pagi hari ini, di masa pandemi COVID-19 ini, menurut daging kita tidak enak Bapak Ibu. Ya, sudah 9 bulan, bahkan 10 bulan. Ya, kita diminta untuk berada di rumah. Itu sesuatu yang menyakitkan. Tetapi karena kita menjadi pengikut Kristus, ya, bagi Bapak Ibu yang diberi kesempatan untuk bekerja, marilah kita bekerja dengan baik. Kita bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya, kadang-kala ketika kita diminta bekerja tapi tidak genap upah kita pada masa pandemi ini, mari kita melakukannya. Ya, karena untuk mencari pekerjaan tidaklah semudah kita membuka atau membalik telapak tangan kita. Tetapi puji nama Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk kita masih bekerja. Itu anugerah Tuhan, perlu disyukuri. Yang ketiga dikatakan, dan mengikut aku. Ya, jelas. Tuhan katakan, kalau kamu mau menjadi pengikut aku, yang pertama sangkali dirimu. Yang kedua, pikulah salibmu. Nah, Tuhan tidak langsung titik di situ Bapak Ibu. Ya, kalau pikulah salibmu, titik di situ, dibawa kemana? Ya, tetapi Tuhan berkata, pikulah salibmu dan ikutlah aku, kata Tuhan. Pandanglah Kristus. Ya, ikutilah teladan Kristus. Bagaimana Kristus ketika memikul salibnya? Dibawa kemana Kristus memikul salibnya? Jelas, kalau Kristus memikul salibnya, dibawa di Kalvari. Dan di Kalvari, Kristus justru disalibkan di sana. Untuk pada masa-masa akhir zaman ini Bapak Ibu, kita diminta Kristus untuk menjadi pengikut Kristus. Memikul salib kita sendiri. Ya, dan mengikuti Kristus. Artinya bahwa penderitaan ini pasti ada pada masanya, selesai itu pasti ada. Ya, Alkitab berkata bahwa kalau kamu mengikut aku, kalau kamu memikul salibmu dan ikutilah teladanku. Artinya ketika kita memikul salib kita, ketika kita mengalami masa-masa penderitaan, ketika kita mengalami masa-masa ujian, kita mengikuti Kristus. Sampai di mana? Kristus batasnya adalah kematian. Tujuannya adalah Kristus mau kita tidak mengikuti keinginan daging kita. Tapi Kristus mau keinginan daging kita ini perlu disalibkan. Kita disalib tidak seperti Kristus yang disalib di atas kayu salib. Tidak. Ya, kehendak, keinginan daging kita perlu disalibkan. Kenapa banyak orang tidak bisa mengikut Kristus? Karena memikul salibnya. Ya, ada yang berkata, wah nanti kalau aku jadi Kristen dipetenteng. Tidak akan dipetenteng Bapak Ibu. Ya, tetapi Tuhan mau matikan dagingmu. Ya, matikan hawa nafsumu. Biar kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita mengikuti teladan Kristus. Matikan daging kita ini. Itulah sebabnya dikatakan mengikut Kristus itu hidup meneladani Kristus, hidup. Dan Kristus hidup bukan untuk kepentingan diri sendiri. Saya bacakan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 berkata, namun aku hidup, kata Rasul Paulus. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan jawaban bahwa hidup kita
Yang hidup karena percaya ini bukan hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Sekarang setelah kita percaya kepada Kristus, bila hidup kita ini hidup karena Kristus dan hidup untuk Kristus. Ya. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi hidup karena Kristus, hidup untuk Kristus. Karena yang aku hidupi sekarang ini di dalam daging, kita hidup. Ya, tapi dalam daging. Hidup karena anak Allah. Kita diberi pengharapan yang luar biasa. Sebagai anak-anak Tuhan, bila kita menjadi orang-orang Kristen, hidup dalam pengharapan kepada Kristus. Ya, bukan tidak ada pengharapan, tetapi Kristus memberikan pengharapan. Pengharapan kita apa? Pengharapan kita adalah kehidupan yang kekal. Jangan lupa itu. Biar kita menjadi orang-orang Kristen, apapun pekerjaan kita, apapun status sosial kita, semua orang yang menjadi percaya kepada Kristus diberi pengharapan. Dan pengharapannya bukan pengharapan yang kosong. Pengharapannya adalah pengharapan yang kekal. Yaitu kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kemudian bagian yang kedua mengenai respon daripada Matius. Ya, Matius bukan orang yang bodoh, Matius adalah orang yang pintar. Ya, itulah sebabnya dia dipilih. Pekerjaannya pun pekerjaan yang tidak semua orang dipercaya. Tetapi respon Matius, dia langsung berdiri. Tadi kita membaca dikatakan di dalam Matius pasal 9, ya, langsung berdiri dan meninggalkan pekerjaannya. Demikian juga kita ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Bukankah itu anugerah Tuhan yang besar? Anugerah Tuhan yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu langsung berdiri? Dengan kata lain, tanpa banyak pikir, tanpa banyak pertimbangan-pertimbangan, dan lain-lain. Lalu kita berdiri. Ya, saya juga begitu Bapak Ibu, yang tadinya adalah orang-orang yang tidak mengerti siapa Kristus. Tetapi ketika Tuhan memanggil saya tidak banyak pikir, tidak tahu kenapa saya bisa percaya Kristus. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah pilihan Tuhan. Tidak semua orang yang bisa menanggapi anugerah Tuhan. Pilihan Tuhan itu semua orang dipilih oleh Tuhan. Ya, panggilan Tuhan semua orang dipanggil oleh Tuhan. Tapi ternyata tidak semua bisa meresponi dengan baik. Tetapi pada pagi ini kita belajar bagaimana Matius, bagaimana kita dipilih oleh Tuhan. Kita segera berdiri, segera meninggalkan hal-hal yang lama itu, dan kita hidup dengan hidup yang baru. Ya, respon Matius, dia rela mengambil resiko. Resikonya apa? Dia mesti diputus hubungannya dengan bosnya. Ya, diputus hubungannya, tidak boleh lagi bekerja, dan dia tinggalkan itu semua, sekalipun kehilangan mata pencahariannya, bahkan diejek oleh orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kita mengikut Kristus, ada hal-hal yang perlu kita bayar. Ya, saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ya, dan bukan cuma Matius saja. Matius itu contohnya. Dan kita punya pengalaman. Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi biarlah kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ya, ada perubahan dalam hidup orang percaya. Ada perubahan dalam kehidupan Matius. Artinya ada perubahan dalam kehidupan orang yang percaya. Coba sekarang kita akan membaca, dikatakan dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Apa perubahannya? Matius tanpa disadari
Dia ketika menerima Kristus dalam hidupnya, ya, dan ketika mengundang Kristus makan di dalam rumahnya, ternyata datanglah banyak pemungut cukai. Ya, justru banyak orang-orang, teman dekatnya, teman lamanya dari Matius justru berbondong-bondong, ya. Dia ingin tahu siapakah Yesus itu, ya, dan dia ingin tahu kenapa Matius bisa berubah yang sedemikian rupa itu. Artinya kehidupan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kalau tadinya Matius itu menekan, tapi sejak ketemu Kristus ada perubahan. Perubahannya apa? Sekarang menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sejak kita percaya Kristus, biarlah hidup kita pun juga jadi berkat buat orang lain. Ya, karena itulah tujuannya panggilan Kristus. Ya, itulah tujuannya kenapa Matius dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya Matius menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, bagi rekan-rekannya. Puji nama Tuhan. Sesuai dengan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini, saya percaya setiap kita telah dipanggil oleh Tuhan. Ya, setiap kita pun berubah dalam kehidupannya. Ya, kalau tidak berubah itu satu tanda tanya yang luar biasa. Kalau kita menjadi orang-orang Kristen, ayolah kita mengikuti kemauan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Roh yang tinggal dalam diri kita itu mengubah setiap kehidupan kita, mengubah kelakuan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat sekarang. Yang keempat, kita membaca di dalam Matius 9 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Dan yang keempat, ada pembelaan dari Tuhan. Ya, ketika Matius mengundang orang banyak, hidupnya jadi berkat. Ternyata ada orang yang nggak suka. Siapa? Orang Farisi. Ya, orang Farisi itu selalu mencari kesalahan Yesus. Ya, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan anak-anaknya yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan itu dicela. Itulah Tuhan kita. Kita tidak perlu, kalau kita dicela, diperlakukan tidak adil dengan manusia, tidak perlu pembelaan. Siapa yang membela? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang membela kita. Ya. Mereka mengolok-olok kita. Mereka melakukan sesuatu yang gak baik kepada kita. Mereka membenci kita. Tetapi Kristus menjadi pembela dalam diri kita. Ya, dikatakan ketika Matius dikatakan, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Perhatikan baik-baik. Bukan mengolok-olok Matius. Justru dia nyindir siapa? Yesus. Tapi Yesus itu luar biasa. Yesus pun tidak marah. Itu loh, kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus tidak marah, tapi Yesus berkata begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya, Matius itu sehat apa sakit? Secara jasmani sehat, tetapi rohaninya sakit. Dia perlu obat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi orang Farisi, wow,
dia sehat badannya, ya, dan dia tidak merasa sakit. Itulah sebabnya dia tidak memerlukan tabib. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika mereka mengolok-olok kita, ketika mereka membenci kita, sesungguhnya mereka tidak membenci kita, tapi sesungguhnya yang dibenci itu adalah Yesus. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18, dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya, kalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya, jadi Tuhan ingin supaya kita sadar bahwa hidup di dunia ini ada banyak pembenci, gak suka dengan Yesus. Tetapi siapa yang menjadi sasarannya? Anak-anaknya. Tapi jangan takut, jangan khawatir, Tuhan itu membela kita. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat yang terakhir, Matius 9 ayat yang ke-13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, tadinya kita adalah orang yang berdosa, tadinya kita adalah orang yang tidak benar. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan supaya kita jadikan orang yang benar. Kalau kita sudah jadi orang benar, jadilah berkat buat orang lain. Ketika kita diolok-olok, ketika kita dibenci, jangan membalas. Karena Tuhanlah yang akan membalas. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Kita nanti ketemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman yang hamba-Mu sampaikan, yang didengar oleh semua jemaat Tuhan, GBI Wiguna, biar mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biar pada pagi hari ini kami percaya kami telah menerima berkat anugerah daripada Tuhan. Kami tetap berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biar Tuhan berikan hikmat akal budi kepada pemimpin negara kami, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan wakilnya dan seluruh para jajarannya. Biar mereka semuanya diberi hikmat akal budi oleh Tuhan, supaya bisa menyelesaikan dan bisa memberikan jalan keluar menghadapi saat-saat ini, masa-masa pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah engkau dengan bawa berkat damai sejahtera, anugerah dan sukacita dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pulanglah engkau dan bekerjalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya anugerah ini kau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai ketemu pada waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.